Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang aku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Haleluya. Haleluya. Sehingga olehnya kami hidup dalam terang. Arahkanlah wajah-Mu kepada kami di dalam persekutuan ini, supaya kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, serta berpengharapan akan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita angkat hati kita untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Pelengkap Hidup Jemaat nomor 4, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dengarkanlah 10 hukum taurat Tuhan Allahmu. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk bersembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan.
Tuhan, engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguruskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Yang kesepuluh, jangan engkau menambahkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menambahkan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan hukum Taurat itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar perintah atau firman-Ku. Tapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kita puji Dia dan serukan kebesaran nama-Nya. Kita angkat pujian kita dari pelengkap himne jemaat nomor 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah nama-Nya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanku. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh rahmat bagi kami orang berdosa, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, menanggung penderitaan dan hinaan,
akan mati disalibkan untuk keselamatan kami. Engkau telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan mengangkatnya ke surga, supaya kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Namun kami sering tidak menyadari, bahkan tidak menghargai keselamatan dan penebusan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Hal itu dikarenakan kesombongan dan dangkalnya pengenalan kami akan kuasa-Mu. Saat ini kami datang hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa-dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ajarlah kami untuk mendengarkan dan memahami firman-Mu, supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mengimani bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Ajarilah juga kami supaya semakin bersyukur atas kebaikan-Mu dalam setiap aspek hidup kami. Terimalah doa permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bila kita merenungkan dosa kita yang berulang kali kita lakukan kepada Tuhan, sudah selayaknya kita bersyukur dan kita puji Tuhan. Kita angkat pujian kita dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat pertama dan ayat yang kedua.
Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada satu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu beralihlah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Tuhan mengajak kita untuk bersaksi dengan tegas agar kita menjadi selamat dan selamatlah jiwa kita. Jumat yang dikasih Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan
Marilah kita menggerakkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang digerakkan oleh segenap orang percaya segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Hadara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari dalam mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita angkat pujian kita puji Tuhan dari kitab Jemaat nomor 254 ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ketiga.
Warta Jemaat edisi 14 Februari 2024. Pimpinan Majelis Jemaat dan Saudara Majelis Jemaat GKI Sumatera mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan dalam seminggu ke depan. Pelayanan untuk ibadah Minggu tanggal 21 Januari 2024, kebaktian 1 khotbah Cip 2 Junior Purba, agenda Cip 2 dari Saragi, ujian Cip 2 Pinjo Kirsa, warta jemaat Cip 2 Jepri Kosaragi, persembahan Cip 2 Yuda Purba, penyambut jemaat tahun Cip 2 Remenalu, pemusik Noel Menalu, singer Seksi Naposo, lalu fokus kita Saragi. Kebaktian 1 menggunakan bahasa Indonesia, masuk jam 7.30 model kebaktian model A. Kebaktian 2 khotbah Cip 2 Julia Purba, agenda Cip 2 Pada Malik, ujian Cip 2 Febrianti Saragi, warta jemaat Cip 2 Jepri Kosaragi, persembahan Cip 2 Model Cinaga dan Cip 2 Sapina Saragi, penyambut jemaat calon Cip 2 Gunung Citongkul dan calon Cip 2 Kumar 2 Manado, pemusik Jel Manado, singer Seksi Naposo, operator fokus layar Sembolong. Kebaktian 2 menakan bahasa Indonesia, masuk jam 10 model kebaktian model A. Yang berikut juga pemberitahuan diinformasikan kepada seluruh seksi dan juga para deponia serta usaha rumah tangga untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban tahun 2023. Warta keuangan telah diterima persembahan bulanan dari keluarga Gunawan Purba Guna Manik untuk bulan Januari Rp500.000, dari keluarga Sinthoja Makmur Saragi Purba untuk bulan Januari Rp500.000, dari keluarga Mawan Sinatu Borsi Tanggang untuk bulan Januari Rp400.000. Telah diterima Bedu Bageluhur dari keluarga Desa Lagi Kampung Belva untuk kas jemaat Rp200.000, untuk penantian Pujudika Purba Rp300.000, dari keluarga Predi Gresang Bosinaga untuk penantian Pujudika Purba Rp400.000, untuk kas jemaat dan Jegonia masing-masing Rp100.000, untuk sekolah minggu seksi Bapak seksina masing-masing Rp100.000, dari keluarga Sinthoja Makmur Saragi Purba untuk kas jemaat Rp500.000, untuk seksi Naposo Rp500.000, dari keluarga Kevin Saragi untuk Jekonia Rp200.000. Telah diterima Jiro Jekonia tahun 2024 dan keluarga kedua Jepri Kosaragi Pertarigan Rp240.000. Laporan keuangan jemaat saldo 13 Januari 2024 sebanyak Rp26.412.281. Jemaat GKI Sumatera mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama kepada Elima Basaria, yang kedua Lisna Sinaga, yang ketiga Ardina Saragi, yang keempat Kici Afikail Saragi, yang kelima Foren Esther Hopegirsak, yang keenam Sindan Kurniari Purba, yang ketujuh Mike Carlos Lalai. Demikian kepada hari ini. Selamat hari Minggu kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, Tuhan Kau yang mengucap syukur untuk nyata Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan bahkan juga Tuhan yang bersyukur buat kepada kami Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Bapa yang baik, selalu juga Tuhan Kau telah mendengar kegiatan kami Tuhan dalam seminggu depan. Biarlah Bapa untuk ibadah minggu depan untuk setiap orang yang boleh terlibat, Tuhan boleh berikan kami Tuhan hikmat, berikan kami juga Tuhan kekuatan Bapa, kesehatan, dan boleh Tuhan kami melayani di ruang yang bersih juga Tuhan. Berkati setiap persiapan kami Tuhan, biarlah kami boleh berikan hati pikir kami Tuhan hanya untuk menyenangkan-Mu saja Bapa. Inilah doa harapan kami Bapa, dijelaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan ditampilkan oleh Bapak Pendeta Devin Purba, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian kita dari pelengkap Tim Jemaat nomor 15.
menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah kemurahan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai dan memelihara engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang penuh berkat ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Yohanes 1 ayat 43 sampai 51, demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentangnya, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimanakah engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Salam. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada beberapa gambaran yang dipakai oleh penulis Alkitab untuk menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ini sangat penting, sangat menarik supaya kita bisa mengerti bagaimanakah hubungan kita itu digambarkan dengan Allah. Misalnya di kitab Kejadian, Allah dan manusia digambarkan sebagai pencipta dan ciptaan. Di kitab Hosea kita digambarkan seperti suami dan istri dengan Allah. Ada kedekatan, maka ketika istrinya dalam kitab Hosea itu berselingkuh, suami itu tetap menerima. Itu gambaran kasih setia Tuhan. Di kitab katakanlah
kehidupan, kita digambarkan seperti hubungan mempelai Kristus yang merayakan cinta kasih Tuhan. Dan di dalam kitab Yohanes, ini gambar yang paling sering kita ketahui, kita digambarkan ketika Yesus berkata, misalnya Yesus itu adalah sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan gambaran yang paling terkenal dari gambaran untuk menjelaskan hubungan kita dengan Allah itu sering dipakai gambaran Yesus sebagai seorang gembala dan kita adalah domba-dombanya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk apakah penggambaran hubungan ini? Untuk memudahkan kita membuat sebuah gambar hubungan kita dengan Allah, sehingga kita lebih memahami hubungan kita secara unik, secara pribadi, lebih dekat dengan Tuhan. Misalnya ketika digambarkan Yesus itu adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Jelas orang yang mendengarkan gambaran ini akan mengetahui sebagai gembala, maka Allah itu akan menuntun kita, menjaga kita, memelihara kita, dan membawa kita ke rumput yang hijau. Sebagai diri-diri, sebagai domba, maka kita akan mengikut gembala kita. Kira-kira seperti itu. Walaupun itu hanya sebatas penggambaran, karena tidak ada seorang pun sebenarnya yang bisa mengetahui dengan pasti penggambaran Allah itu seperti apa. Dan Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di dalam teks kita ini ada satu gambaran yang sebenarnya sangat sering diceritakan di dalam kitab Injil terutama, tetapi sering luput dari perhatian kita. Apakah itu? Ketika hubungan antara kita dengan Allah, dengan Yesus tepatnya, sering digambarkan sebagai hubungan murid dan guru. Jadi Yesus itu bukan dipanggil penyelamat, penebus, juru selamat, tapi para murid itu sering memanggil Yesus dengan sebutan kata guru. Jadi Yesus itu adalah seorang guru. Dan memang konteks kehidupan Yesus, Bapak Ibu, pada saat itu bukan hanya Yesus yang disebutkan guru, tapi banyak guru-guru pada saat itu. Dan guru-guru ini sering memanggil para murid. Dan kita mengetahui bukan hanya Yesus yang memiliki murid, Yohanes memiliki murid, ahli-ahli Taurat memiliki murid, Yesus juga memiliki murid. Dan ketika disebutkan Yesus itu sebagai murid, sebagai guru, gelar yang dipakai itu adalah Rabi. Rabi. Kita mendengarkan ketika Lukas menuliskan Petrus dipanggil. Apakah sebutan Petrus kepada Yesus? Tebarkanlah salam. Datang Petrus berkata, guru, sepanjang malam kami mendengarkan jalan kami tidak ada. Di kisah yang lain berkata, ketika ada orang yang menolak kedatangan Tuhan Yesus melintasi sama dia, datang murid-murid yang berkata, guru, apakah kita akan meminta langit memberikan kilat untuk menghanguskan mereka? Jadi para murid memanggil Yesus itu sebagai seorang guru, bukan sebagai penyelamat, penebus, sama seperti kita hidup di kemudian hari. Dan sebagai seorang guru, tentu Yesus itu seorang pemimpin spiritual, seorang guru yang dalam praktek pada saat itu ada dua yang dilakukan dan kita ketahui di teks ini. Sebagai seorang guru, apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pertama, dia memanggil para murid. Jadi bukan murid yang mencari guru, tapi guru yang memanggil para murid untuk diajar tentang Taurat Tuhan. Guru itu akan mencari, dikumpulkan para murid. Dan kita mengetahui di Alkitab kita diceritakan Yesus memanggil para murid. Berapa jumlahnya? Hanya 12 orang. Kelompok kecil yang mewakili 12 suku bangsa Israel secara simbolis, karena Yesus mau memulai sebuah kehidupan Israel baru. Dan Yesus memanggil para murid ini dalam keadaannya yang alamiah. Di mana? Ketika Yesus memanggil Petrus, ketika sedang membersihkan jalan. Yohanes juga seperti itu. Lewi ketika dia mengumpulkan cukai. Bahkan di epistel kita, Yesus memanggil itu ketika Samuel sedang tidur. Artinya apa? Artinya Yesus memanggil manusia itu dalam kehidupan mereka secara pribadi. Tidak sama panggilan setiap Allah kepada orang yang mau mengikut dia. Dan panggilan Yesus hanya sedikit saja. Ikutlah aku. Tidak ada diberikan janji-janji, tidak ada diberikan embel-embel untuk katakanlah orang yang mau mengikut dia. Ikutlah
Dan luar biasanya ketika Yesus misalnya memanggil Filipus pada teks kita ini, ikutlah. Ini penting Bapak Ibu, apalagi dalam konteks nanti dalam kondisi kehidupan kita, begitu banyak suara-suara yang kita dengar pada saat ini yang berkata supaya kita mengikuti. Di zaman medsos sekarang ini yang namanya kita familiar dengan kata follower. Ketika ada orang yang berusaha membuat orang mengikuti dia, karena apa? Karena orang yang mengikuti dia bisa menjadi sumber ekonomi. Makanya sekarang banyak ya ibu juga yang tidak kalah semangatnya dari yang muda-muda membuat konten-konten di Facebook, terutama di Reel. Kenapa? Semakin banyak orang yang mengikut kita, ajaran-ajaran ikutlah aku ini semakin bisa mendatangkan uang, kira-kira seperti itu. Nah, Yesus juga bukan hanya saat ini berkata dulu dan saat ini ikutlah aku. Ini perkataan Tuhan Yesus mengajak orang mengikut Dia. Dan nanti kita akan lihat bagaimana murid yang mengikut Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Jadi sebagai guru, Yesus memanggil para murid untuk mengikut Dia karena Yesus akan melakukan perkara yang kedua. Sebagai seorang guru, maka Yesus akan mengajar para murid untuk apa? Mengajar para murid untuk mengetahui, untuk mengajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengetahui menjadi tahu, dari yang ragu menjadi yang pasti. Nanti kita lihat dalam teks ini. Jadi Yesus itu mengajar. Jadi Yesus dalam pelayanannya melakukan 3 perkara. Dia menyembuhkan, dia mengajar, dia mengusir setan. Dan yang paling banyak diceritakan dalam kitab kita, Yesus itu mengajar. Matius 5:67, Yesus berkhotbah di atas bukit. Sebenarnya Yesus mau mengajar para murid. Mengajar dari apa? Hal-hal yang mereka ketahui dibongkar ulang dan diberikan pemaknaan yang baru. Yesus membongkar para pikiran-pikiran pada saat itu. Karena pada saat itu ada pikiran-pikiran yang sudah ditanamkan, yang sudah mereka terima, dan Yesus membongkar ulang pengalaman-pengalaman pikiran-pikiran itu diberikan makna yang baru. Misalnya, mereka menerima ajaran dari Taurat bahwa membunuh itu jadi sebuah pelanggaran ketika sudah menghilangkan nyawa orang. Kata Yesus sebagai guru mengajarkan bukan membenci orang dalam pikiran itu juga sudah membunuh. Karena itu selesaikanlah itu sebelum engkau memberikan persembahan. Yesus sebagai seorang guru mengajar kita. Dan yang lebih menarik sebenarnya tanggung jawab kita sebagai seorang murid. Ketika Yesus sebagai seorang guru disapa oleh para murid, tentu kita adalah seorang murid juga. Dan sebagai seorang murid ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, ketika Yesus berkata ikutlah aku, sebagai seorang murid, maka kita harus mengikut Yesus. Mengikut Yesus ini di manakah? Di belakang, di samping, atau di depan? Dalam tradisi Alkitab kita, seorang murid itu akan mengikut gurunya itu di belakang. Di belakang. Jadi kita mengikut Yesus itu di belakang. Dan apakah artinya? Artinya apa? Kehidupan para murid itu dari sejak dulu sampai sekarang ditentukan oleh siapakah yang kita ikuti. Karena siapa yang kita ikuti, itulah yang menentukan bagaimanakah hidup kita. Kalau kita misalnya sering mengikuti ya selegram yang mempromosikan produk-produk, ya kita mungkin akan terkenal untuk membeli produknya. Dulu saya melayani di Resoto Santa Raya, itu di tepi Danau Toba. Rumah kami itu hanya 5 menit sampai ke Danau Toba. Buka pintu jendela langsung dilihat Danau Toba. Dan kami perhatikan ada satu hal yang umum pada saat itu, ketika banyak orang memancing ke Danau Toba. Dan memancingnya mereka datang jam 4 dini hari maupun kami agak sedikit terganggu juga karena rumah kami saat itu rumah dinas ada di tepi jalan. Dari jam 4 mereka sudah datang. Dari mana? Dari Wonosari itu, dari Manisari itu, dari Situbur. Mereka datang cepat-cepat ke pinggir Danau Toba. Kenapa cepat? Untuk mencari tempat. Karena apa? Ya nanti disuruh orang tempatnya bisa mancing. Jadi saya bayangkan kalau ada seorang
yang pergi jam 4 dari rumahnya. Kalau dia memiliki anak, pasti dia tidak akan melihat anaknya ini ke sekolah. Pasti dia tidak akan memberangkatkan anaknya ini ke sekolah. Kenapa? Karena dia juga setelah pergi dini hari, pulangnya juga bisa malam. Dan ikan yang diperoleh itu juga bisa tidak dibawa ke rumah, tapi dimakan bersama dengan teman-teman. Kalau ada seseorang yang memiliki hobi yang demikian sepertinya, dan kita mengikuti, pasti kita akan terkenal. Apalagi politikus contohnya, itu yang kita ikuti, itu yang kita dengarkan. Apalagi musim sekarang ya, kita mau pemilu, banyak suara-suara berkata ikutlah. Dan di antara suara itu ada suara yang berkata ikutlah. Itulah salah satu suara di antara ratus-ratus suara yang kita dengarkan. Dan sebagai seorang murid kita akan berkata kita akan mengikuti Yesus, berjalan di belakang Yesus, mengikuti apa yang menjadi keprihatinannya, mengikuti apa teladannya. Kata di dunia pendidikan berduri ada yang di depan sebagai teladan, di tengah sebagai motivasi, di belakang sebagai pendorong. Yesus itu sebagai seorang murid berada di depan kita, memberikan teladan kepada kita. Dan kalau kita mengaku kita berjalan di belakang Tuhan Yesus, maka kita akan berkata sama seperti tangan yang diberikan Yesus kepada orang yang dimiskinkan, maka kita juga akan bertindak demikian. Sama seperti Yesus yang berbeda rasa membela orang yang kecil, kita juga akan bertindak demikian. Yesus tidak pernah mengubah orang lain, tapi kita sendirilah yang berubah sendiri ketika kita sedia berjalan di belakang Tuhan Yesus. Ini yang dilakukan Filipus. Ketika Filipus mengikut Tuhan Yesus, kita masuk kepada yang kedua. Sebagai seorang murid, kita tadi sudah berjalan di belakang Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus. Sebagai seorang murid, maka kita harus belajar mengetahui kehendak Tuhan. Filipus sudah selesai belajar, maka dia belajar Natanael, kan telah bertemu dengan Yesus yang telah dibuat terparahnya. Kemudian Natanael berkata, mana mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena saat itu memang Nazaret kampung yang kecil, yang tidak mungkin dapat pemimpin dari sana, kira-kira seperti itu. Tidak mungkin. Artinya Natanael ragu pada saat itu. Tapi Filipus berkata, mari datang, lihat sendiri, saksikan sendiri. Maka Natanael belajar mengenal itu, dan akhirnya Natanael sebagai seorang murid dari yang ragu menjadi orang yang yakin dan pasti. Ketika dia berkata bahwa Yesus itu, ya di sini disebutkan ayat yang ke-49, Rabi, artinya guru. Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel. Sebagai seorang murid, Natanael telah berhasil kepada tahap yang paling tinggi, yaitu apa? Mengenal Yesus itu sebagai seorang anak Allah dan mengenal Yesus itu sebagai raja orang Israel. Inilah pengetahuan tertinggi seorang murid mengenal Tuhan Yesus. Dan ini juga yang menjadi tema kita sebenarnya pada saat ini. Ketika Yesus yang lahir, yang baru kita peringati itu diperkenalkan kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita ini sebagai seorang anak Allah, sebagai seorang raja. Artinya apa? Yesus sebagai seorang anak Allah. Ini kan ada dalam kami mendengarkan pertanyaan, itu Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih atau tidak? Yesus itu diberi gelar sebagai Tuhan itu pada tahun seperti ini atau tidak? Nah, kalau masih ada pertanyaan seperti itu, berarti kita sebagai seorang murid masih harus perlu belajar supaya kita tidak apa? Tidak diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran. Karena murid yang sejati itu akan tetap dalam pengetahuan yang demikian, tidak diombang-ambingkan. Sebagai seorang murid kita akan sampai kepada tahap pemahaman bahwa Yesus itu sebagai raja orang Israel. Banyak raja pada saat itu. Pada Injil Yohanes ini ditulis pada tahun sekitar 100. Ada raja-raja pada saat itu, kaisar-kaisar pada saat itu. Tapi datang Natanael berkata, Yesus itu seorang raja. Itulah tahap yang paling tinggi pengetahuan seorang murid. Dan Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kira-kira seperti itulah yang mau disampaikan kepada kita pada saat ini. Boleh dikatakan kita masih di awal tahun, masih tanggal 14 ya hari ini. Dan kata Tuhan Yesus, ikutlah, masih bergema kepada kita saat ini. Ikutlah. Di awal tahun ini Tuhan Yesus berkata, ikutlah.
Dan Bapak Ibu, mari buktikan kalau kita mengikut Tuhan pada tahap ini pasti ada yang berubah. Tapi kalau yang lain yang kita ikuti hidup kita juga pasti akan berubah. Dan yang kedua, tetaplah menjadi murid yang selalu sedia, disiplin untuk belajar, sehingga kita juga sampai kepada apa yang disampaikan di Gubernur saya. Saya mempunyai lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Jangan pernah berkata kita sudah mengetahui semua apa yang bermanfaat, tapi belajar semua. Dan murid disatgas itu dekat dengan disiplin. Seorang murid harus disiplin dalam belajar. Semoga kita Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini bisa menjadi seorang murid yang tetap setia mengikut Tuhan dan setia belajar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di pagi hari di minggu kedua di tahun 2024 ini. Kami ya Tuhan, Engkau bimbing dengan firman-Mu yang berkata ikutlah. Sebagai seorang guru Engkau memanggil dan mengajari kami, dan kami sebagai seorang murid akan mengikuti Engkau Tuhan dan belajar akan kehendak. Karena Bapa kami yang baik, di awal tahun ini kami menyadari begitu banyak suara-suara yang masuk ke hati dan pikiran kami, yang sumbernya berada dari orang-orang di sekeliling kami, bisa dari sahabat, orang tua, bahkan agamawan, bahkan politikus atau siapapun itu yang mengajak kami untuk mengikuti mereka. Tapi di antara beberapa suara itu ada suara yang berkata dengan lebih ikutlah. Biarlah kami Tuhan menjadi murid yang selalu setia mengikuti Engkau, mengikuti Engkau ya Tuhan. Karena dalam mengikuti Engkau akan ada perubahan di dalam kehidupan kami, perlahan-perlahan ya Tuhan. Dan itu yang ingin kami buktikan di tahun 2024 ini. Ketika kami dengan komitmen setia berkata kami akan setia mengikuti Engkau, setia belajar firman-Mu, maka akan ada kehidupan yang diubahkan, ada komitmen yang semakin diteguhkan, ada pengharapan yang semakin diteguhkan dalam kehidupan kami. Itu akan kami buktikan ya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah firman ini menjadi pengokoh, pengikat dalam kehidupan kami. Jemaat yang hadir secara khusus pada saat ini, kami pulang dengan damai, pulang dengan sebuah komitmen. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan mengikuti Engkau Tuhan, akan belajar lebih giat lagi, belajar lebih dalam lagi mengetahui kehendak untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih dan terpuji Bapa. Di dalam nama Nabi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang persembahkan sungguh sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita memberikan persembahan kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pergilah, jadilah berkat dan peduli terhadap semua orang. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai